menyampaikan materi fikih tentang ibadah puasa. Pengertian ibadah puasa, satu menurut arti etimologi adalah menahan dari segala sesuatu, menahan makan, menahan minum, menahan berjalan, menahan berbicara. Yang kedua, arti puasa menurut arti terminologi adalah menahan makan dan minum dan dari segala yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Anak sekalian, macam-macam puasa itu ada 4. 1 puasa wajib, 2 puasa sunat, 3 puasa makruh, dan 4 puasa haram. Puasa wajib adalah puasa di bulan Ramadan atau puasa nadar yang dinadarkan atau dijanjikan. Puasa wajib di bulan Ramadan diwajibkan pada tahun 2 Hijriah. Hukumnya fardu ain bagi yang mukallaf, artinya bagi yang sudah balik dan berakal. Syarat-syarat wajib puasa: pertama, berakal; yang kedua, balik; yang ketiga, kuat puasanya. Orang yang belum balik tidak wajib puasa. Orang yang gila tidak wajib puasa. Orang yang tidak mampu lagi puasa seperti orang tua tidak wajib puasa. Syarat sah puasa: pertama, Islam. Orang yang bukan Islam tidak sah puasanya kalau dia memaksakan puasa. 2, mumayyiz. Mumayyiz artinya dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga, suci dari darah haid. Orang yang sedang haid tidak sah puasanya, bahkan dihukumi haram puasanya ketika sedang haid. 4, dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Artinya puasa itu hanya waktu siang, itu dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau puasa terus menerus seperti siang dan malam, maka puasanya tidak sah. Atau puasa pada tanggal 1 Syawal, itu tidak sah puasanya. Atau puasa pada hari-hari tasyrik, tanggal 10 pada waktu hari raya Idul Adha, tanggal 11, 12, dan 13, itu tidak sah puasanya. Rukun puasa ada 2. Pertama, niat pada malam harinya. Niat penyengaja mengerjakan sesuatu. Ada yang melafadzkan niat seperti nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahri ramadhani hadisanati fardhu lillahi ta'ala. Ada juga yang tidak melafadzkan niat karena niat itu tempatnya di dalam hati. Yang kedua, rukun puasa menahan diri dari segala yang membatalkan puasa seperti makan, minum, bersetubuh, dan segala yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Anak sekalian, yang membatalkan puasa itu pertama ada makan dan minum. Itu jelas membatalkan puasa. Yang kedua, muntah dengan disengaja. Muntah dengan disengaja juga bisa membatalkan puasa. 3, bersetubuh. Melakukan hubungan seksual di siang hari. Yang keempat, keluar darah haid. Jadi ketika kita sedang berpuasa, 5 menit lagi sebelum buka kemudian datang darah haid, maka puasanya menjadi batal. 5, gila. Jika gila itu datang pada siang hari waktu sedang berpuasa, maka batal puasanya. 6, keluar mani dengan disengaja. Ada yang membatalkan puasa itu, ada yang wajib qada dan ada yang wajib fidyah. Orang yang tidak kuat wajib fidyah, dan orang yang sakit atau sedang perjalanan wajib qada pada waktu-waktu yang lain. Boleh buka puasa. Siapa yang boleh berbuka puasa? Pertama, orang yang sakit. Orang yang sakit boleh berbuka puasa, tapi di dalam Al-Quran, wa antasumu khairul lakum, dan puasa lebih baik jika sakitnya tidak parah. Yang kedua, orang yang sedang musafir. Orang yang musafir pun boleh berbuka puasa,
atau boleh langsung puasa. Bagaimana situasinya? Kalau musafirnya parah atau melelahkan, boleh berbuka puasa. 3, orang tua yang sudah lemah boleh tidak berpuasa, boleh buka puasa. 4, orang yang sedang hamil dan orang yang sedang menyusui, ini boleh buka puasa. Dalam yang boleh buka puasa itu ada yang qadha seperti orang sakit, orang yang musafir, kemudian orang yang sudah lemah atau sudah tua boleh berbuka puasa tapi harus menjahiza, memberikan makan kepada fakir miskin. Orang yang hamil dan orang yang sedang menyusui pun termasuk orang yang tidak kuat berpuasa. Dalil ibadah puasa, kita sudah maklum bahwa puasa wajib di bulan Ramadan. Dalilnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Yang diperintah puasa bukan seluruh manusia, tapi hanya orang beriman. Ketika kita melaksanakan puasa karena kita menjadi manusia yang beriman. Kemudian tujuan puasa adalah untuk menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Di mana indikator dari manusia yang bertakwa itu pertama adalah manusia yang taat, karena selama bulan Ramadan kita dilatih ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak makan, tidak minum dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari walaupun ada makanan dan minuman. Yang kedua, kita dilatih hidup disiplin, itu merupakan indikator dari ketakwaan kita. Disiplin waktu kita, mulai kita sahur, kemudian sebelum azan ada imsak 10 menit, kita sudah berhenti makan dan minum. Ketika pas azan subuh kita sudah berhenti makan dan minum total, sehingga sampai terbenam matahari sampai azan maghrib. Itu latihan disiplin waktu. Yang ketiga, latihan kesabaran. Bagaimana kita melaksanakan puasa dengan penuh kesabaran, menahan lapar, menahan haus, juga menahan hawa nafsu. Sehingga Rasulullah bersabda, as-saumu nisfu sabri. Saum itu adalah setengah dari kesabaran. Ketika kita sekarang sedang adanya wabah COVID-19, kita disuruh tinggal di rumah. Bagaimana kita sabar, tidak kemana-mana, social distancing, kita sabar supaya kita mendapatkan kebahagiaan. Sehingga insya Allah orang yang sabar disertai oleh Allah. Allah mengatakan innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Maka insya Allah sabar merupakan kunci keberhasilan. Ketika kita sudah melaksanakan ibadah saum 1 hari penuh, itu melatih kesabaran, maka pas maghrib kita berbuka akan mendapatkan kegembiraan. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, lis-shaimi farhatani, bagi yang berpuasa itu punya 2 kegembiraan. Pertama, gembira ketika berbuka. Farhatun inda iftarih. Farhatun inda iftarih adalah gembira ketika berbuka. Setiap maghrib kita diberikan kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih. Kita diberikan kegembiraan, kebahagiaan ketika kita bertemu dengan Allah nanti di yaumil akhir, membawa pahala ibadah puasa. Nah, itu buah dari kesabaran. Insya Allah buah dari kesabaran kita akan mendapatkan kebahagiaan. Segala sesuatu kita dilaksanakan dengan sabar, insya Allah akan berhasil. Yang keempat, indikator dari orang yang bertakwa yang dihasilkan dari ibadah puasa adalah kita dilatih dengan rasa kepedulian sosial, rasa kasihan kepada orang lain. Bagaimana kita merasakan lapar dan haus, kita sedang berpuasa tapi ada orang yang lapar dan haus, bukan sedang berpuasa tapi karena tidak ada makanan dan tidak ada minuman. Sehingga di akhir melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, kita diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Zakatun fitri tukhratan lisai minal lahwi wa rafas. Zakat fitrah itu
diwajibkan bagi orang yang berpuasa untuk menyempurnakan, mensucikan ibadah orang yang berpuasa dari ucapan yang kotor dan perbuatan yang sia-sia. Mungkin itu sementara fikih tentang ibadah saum. Mudah-mudahan saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menutup acara ini, Bapak akan menyampaikan pertanyaan yang hendaklah kalian jawab dan atau tulis dalam buku catatan. Pertama, tulis dalil Al-Quran tentang ibadah saum. Yang kedua, siapa yang harus membayar qadha ketika dia meninggalkan saum. Ketiga, siapa yang harus membayar fidyah ketika dia meninggalkan saum. Kemudian, apa arti fidyah? Kemudian yang kelima, apa tujuan melaksanakan ibadah saum berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 183. Sekian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.